Sudah hampir 6 tahun sejak mereka melakukan ijab pesugihan Meteng Tembean. Ada ritual rutin yang harus mereka jalani setiap Selasa Kliwon. Dan mereka memiliki pantangan untuk membuka usaha pada hari tersebut. Semua itu tidak putus mereka jalani. Bahkan mereka menambah pengumbalan ayam, kambing, dan kerbau untuk menggenapi ritual mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cerpen Horor. Cerpen Horor kali ini akan membacakan sebuah kisah dengan judul Orang Tua Mati Akibat Tumbalkan Anak. Baik, buat teman-teman yang baru saja bergabung, baru saja menemukan channel ini, bisa membantu channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi, yaitu dengan cara menekan tombol subscribe. Baiklah, langsung saja kita bacakan ceritanya. Di sebuah toko sembako berbentuk ruko 3 lantai yang tengah ramai pembeli, seorang anak laki-laki berusia sekitar 4 tahunan berdiri di sudut tangga memperhatikan satu pegawai toko yang berdiri mengamati antrian panjang di kasir. Pegawai perempuan di kasir itu tampak kewalahan. Pegawai laki-laki itu menghampiri menawarkan bantuan. Rupanya, diam-diam dia menguntit uang pembelian yang sengaja tidak dimasukkan ke dalam struk. Aksinya ditangkap basah oleh anak laki-laki bermata sedikit juling yang mengidap autis. Setelah melakukan aksinya, dia beralibi meninggalkan kasir yang katanya untuk mengecek barang di lantai 3. Pegawai itu kemudian naik ke lantai 3 dan dibuntuti oleh anak tersebut. Di lantai 3, dia tampak menghitung uang hasil curiannya tadi. Pelan-pelan anak tersebut menghampiri. "Mas Nasir," panggil anak tersebut. Pegawai yang namanya dipanggil tampak terkejut melihat anak majikannya menatapnya tajam. Kemudian tersenyum lebar padanya. Entah bagaimana bisa, anak itu kemudian menarik rak besi tinggi yang berisikan kardus-kardus barang penuh. Rak besi panjang menimpa Nasir. Besi-besi runcing yang menonjol dari rak panjang tersebut menancap ke kepala Nasir, ke leher, menembus dada, dan perut hingga alat kelaminnya. Nasir pun tewas mengenaskan di hadapan seorang anak laki-laki yang tampak tertawa riang. Namanya Tomo. Dia adalah anak kedua Rudi dan Yuli, si pemilik toko, yang lahir namun fakta bahwa Tomo sejatinya memiliki kakak dirahasiakan oleh mereka. Entah ada kaitannya atau tidak, Tomo lahir dengan kondisi mental yang tidak sempurna. Dia divonis autis yang membuat perilakunya kerap kali meledak-ledak. Rudi dan Yuli memeriksa CCTV dan melihat jelas anak mereka yang melakukan, yang membunuh Nasir. File CCTV tersebut pun langsung dihapus dan mereka mengganti CCTV dengan yang terbaru dengan alasan bahwa CCTV-nya rusak. Kematian Nasir dianggap sebagai kecelakaan kerja biasa. Namun, Rudi dan Yuli tahu bahwa ini merupakan peristiwa tak biasa yang membuat mereka seketika agak was-was. Tom, kamu yang melakukannya ya? Kamu yang mendorong rak besi itu hingga menimpa Nasir dan Nasir tewas kan? Tanya ibunya. Iya, tapi karena dia jahat, jawab Tomo polos dan datar. Sudah hampir 6 tahun sejak mereka melakukan ijab pesugihan Meteng Tembean. Ada ritual rutin yang harus mereka jalani setiap Selasa Kliwon. Dan mereka memiliki pantangan untuk membuka usaha pada hari tersebut. Semua itu tak putus mereka jalani. Bahkan mereka menambah penumbalan ayam, kambing, dan kerbau untuk menggenapi ritual mereka. Daging setelah ritual dibagikan kepada warga kampung dan mereka tidak diperbolehkan mengkonsumsi daging atau makanan sesembahan sendiri. Pundi-pundi kekayaan Rudi dan Yuli seolah tak pernah habis. Mereka membuka beberapa usaha dari mulai restoran, toko sembako,
hingga konter ponsel yang semuanya berkembang pesat dari cabang ke cabang. Rudy dan Yuli dikenal sebagai orang terkaya di desa tempat mereka tinggal. Mereka pun dikenal dermawan karena kerap membagikan rezeki mereka ke warga kampung. Kematian Nasir bukan kali pertama yang ganjil. Sebelumnya, ada pemilik ruko yang menolak menjual rukonya pada keluarga mereka. Namun, secara tiba-tiba, dia tertabrak truk saat hendak keluar dari dalam ruko. Lagi-lagi, kala itu Tomo menjadi saksi yang menatap lurus saat korban tertabrak truk hingga kepalanya pecah dan tewas di tempat. Pada akhirnya pihak keluarga yang menjadi ahli waris pun memutuskan untuk menjual ruko mereka kepada Rudy dan Yuli. Mereka menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan anak mereka. Tomo tidak hanya sering berbicara dan bermain sendiri. Dia mengatakan bahwa dirinya memiliki teman. "Ini temanku, dia kakakku juga," ucap Tomo saat ditemui sedang tertawa dan bermain lari-larian sendiri di ruang tengah. Mendengar itu Yuli merinding. Pernah satu waktu ketika memandikan Tomo, tiba-tiba ia dicekik oleh anaknya seperti tengah kerasukan dengan suara yang lebih berat. Tomo mengancam, Ibu kenapa aku dibunuh? Kenapa aku dibunuh, Bu?" Beruntunglah, hal yang berlangsung singkat. Tomo seketika melemas dan akhirnya dia pingsan. Mulanya, Yuli enggan membicarakan hal tersebut pada Rudy. Dia khawatir Rudy akan mengambil pikiran pendek terhadap Tomo. Hal-hal tak masuk akal terus terjadi di rumah mereka, termasuk bangkai tikus yang kerap ditemui di dalam kamar Tomo. Beberapa kali di mulut Tomo ada bercak cairan berwarna merah dan bau yang membuat mereka berpikir bahwa Tomo telah membunuh dan memakan tikus itu hidup-hidup. Sampai satu ketika, mereka kembali ke si Mbah yang membantu mereka melakukan pesugihan. Mereka berharap dapat pertolongan untuk Tomo. Namun mereka malah mendapati hal yang tidak mereka duga. Rudy dan Yuli seketika teringat kematian-kematian orang sekitar mereka yang secara tak langsung melibatkan Tomo. Orang-orang yang berniat buruk dan tidak sepaham dengan mereka, semuanya tewas secara mengerikan. Bukan tidak mungkin hal yang sama akan terjadi pada diri mereka. Kita sudah pernah melakukan ini pada anak pertama kita. Sekarang kita harus lakukan lagi kepada Tomo, ujar Rudy. Dengan berat hati Yuli tidak bisa menolak. Semua yang dia mulai harus dia jalani dengan segala risikonya. Harusnya sedari awal dia mencoba mengikuti saran dari si Mbah bahwa jangan pernah sayang dengan anak sendiri. Mereka itu bukan milikmu. Namun ikatan itu terjadi begitu saja layaknya seorang ibu dan anak tanpa bisa Yuli kontrol. Pada akhirnya mereka harus menjadikan Tomo sebagai tumbal di ritual selanjutnya. Usai mendapat petunjuk dan tata cara dari si Mbah, mereka pulang dengan perasaan kacau. Sejak saat itu, Tomo semakin aneh. Dia bahkan mengatakan pada Yuli, "Ibu, kata temanku, ibu mau bunuh aku ya? Coba saja Bu kalau berani. Coba saja kalau ibu bisa." Tomo mengucap dengan riang sambil tertawa berlari-larian seperti meledek. Sampai akhirnya hari ritual pun tiba. Rudy dan Yuli hendak menumbalkan anak mereka sendiri. Namun tebak, siapa yang akhirnya mati? Saat akan memeluk anaknya sebelum dibawa ke ruang ritual, tanpa diduga Tomo mendorong Yuli hingga jatuh ke tangga dari lantai 2 rumah mereka. Yuli terbentur beberapa kali sampai akhirnya jatuh ke dasar lantai dan merembeskan cairan berwarna merah dari tubuhnya. Mendengar suara jeritan Yuli, Rudy segera keluar dari ruang ritual. Dia menghampiri istrinya. Namun sangat cepat Tomo menusuk kepala Rudy dari belakang dengan pisau besar hingga menembus kening. Rudy dan Yuli tewas. Akan tetapi keberadaan Tomo sampai sekarang tidak ditemukan di rumah tersebut. Tomo hilang begitu saja tanpa jejak.
Ya, begitulah cerpen horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerpen horor berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.